dunia maya ya. Dan Ya, mungkin ini adalah bagian dari tuntutan kekinian. Jadi mungkin harapan saya ke depan Pak Dede bisa rawuh ke Cirebon insya sekaligus Allah. barangkali bisa jalan-jalan dan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Dan Cirebon. ya, Eh, yang tak lupa pula saya hormati narasumber yang kedua, ini sahabat saya Pak Dede, Pak Uki. ya, Kebetulan beliau adalah kakak kelas saya waktu S1 di Jogja. Dan yang saya banggakan juga ini Mas Muhammad Walidin, nampak mukanya familiar sekali. Jangan-jangan kita pernah pernah sering Iya. ketemu. Eh, Teman-teman dari kepengurus Iklab yang saya hormati dan saya banggakan, dan seluruh peserta pada kegiatan seminar pada siang menjelang sore ini, izinkan saya dalam langkah ada ucapan yang pertama, yakni ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah geografis yang membedakan kita dengan yang lain, ternyata kita masih bisa berkomunikasi, bisa menambah wawasan yang tentu harapan terbesar bagi kita adalah membawa hikmah dan manfaat bagi kita semuanya. Dan harapan terbesar adalah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Shalawat beserta salam semoga Allah limpahkan dan tampakkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Eh, Pak Dede dan teman-teman dari eh, peserta yang berbahagia, kegelisahan kita memang di PT KIN atau khususnya di UIN dan Kementerian Agama tentu yakni berkenaan dengan kelulusan dari program S1 yang kemudian lanjut ke S2 dan seterusnya. Yang ini memang menjadi gejala kita semua di akhir-akhir ini, bahwa eh, sebenarnya peluang teman-teman yang lulusan dari PT KIN ataupun lulusan dari perguruan tinggi keagamaan Islam ini sebenarnya banyak sekali ketika bicara tentang peluang tentang mereka untuk bisa S2, bisa S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Tetapi tentu dengan berbagai persyaratan yang dimiliki, tentu ini yang menjadi harus konsekuensi logis bagi teman-teman untuk bisa ikut bersaing. Oleh karena itu tentu harapan kita bahwa kegiatan hari ini pun tentu menjadi sebuah jembatan terhadap kegelisahan teman-teman yang tentu berkenaan dengan masa depan para lulusan dari PT KIN, terutama mungkin juga yang lebih khusus adalah tentang lulusan alumni kami dari eh, Fakultas Usuluddin dan Adab UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, atau lebih dikenal dengan kata CU atau disebut dengan Cyber Islamic Education atau Cyber Islamic University, yang tentu harapan ini yang bisa kita jawab. Mudah-mudahan nanti para pencerahannya Pak Dr. Dede bisa memberikan peluang terbesar dan eh, harapan-harapan bagaimana kemudian para lulusan, para alumni dari PT KIN ini bisa menjadi tercerahkan. Juga tentu dari sahabat saya Kang Uki atau Pak Dr. Uki Sukiman, harapan saya mungkin berbagai kondisi dan pengalaman-pengalaman beliau tentu juga mungkin akan bisa membersamai dan memberikan pencerahan juga untuk mahasiswa mahasiswa kami. Nampak di sini banyak alumni dari PT KIN, terutama dari alumni kami di wisudawan bulan Juli dan wisudawan bulan April kemarin yang ikut serta dalam kegiatan webinar hari ini. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjawab dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Eh, itu mungkin Pak Dede, selamat dan salam kenal dari kami Cirebon. Walaupun mungkin jauh di mata tapi dekat di hati. Mudah-mudahan Tripoli tidak terlalu jauh lah bagi bagi Cirebon untuk kita bisa berkomunikasi nanti lebih jauh. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon pencerahannya juga nanti dalam untuk alumni-alumni kami. Itu saja mungkin dari saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar membaca peluang alumni perguruan tinggi keagamaan dan umum dalam diplomasi Indonesia dengan resmi saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Didin belum terdengar. Oh ya, maaf.
Terima kasih kami haturkan atas sambutan Bapak Dekan sekaligus telah membuka acara kita pada hari ini. Hadirin semua yang berbahagia, nampaknya kita langsung saja masuk ke acara utama ya. Kita telah hadir di sini dua orang pembicara. Yang pertama, kita telah kehadiran Bapak Dr. Andes Haji Dede Ahmad Rifai MA. Saat ini beliau berada di KBRI Tripoli sebagai Kepala Perwakilan KBRI Tripoli di Libya. Yang kedua, telah hadir juga di antara kita Bapak Dr. Uki Sukiman MAG. Beliau adalah Ketua Iklab dan juga dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan pembicara yang pertama, Bapak Dr. Dede Ahmad Rifai. Sebelum kita mulai, saya ingin memotivasi para alumni tadi Ustadz Dekan ya, bahwasanya Bapak Dede hari pernah bekerja sebagai maksud saya beliau sudah berkeliling ya ke negara-negara ASEAN terutama Timur Tengah mulai sejak tahun 1995 sebagai Kepala Seksi Direktorat Kerjasama ASEAN. Kemudian beliau pergi ke Baghdad ya sebagai Sekretaris Ketiga KBRI di Baghdad. Kemudian lanjut pulang lagi nampaknya nih ya Bapak Kepala Seksi Direktorat HAM di Kementerian Luar Negeri RI. Lalu konselor KJRI Dubai, Uni Emirat Arab. Berlanjut sampai hari ini beliau berada di KBRI Tripoli. Nah, mungkin teman-teman atau adik-adik alumni ingin tahu nih di mana nih caranya supaya bisa menjadi Kemenlu. Kebetulan ya, insya Allah jatah dari alumni BSA kayaknya ada nih. Kebetulan Bapak Dede itu S1-nya di Hubungan Internasional FISIP Airlangga ya, Universitas Airlangga. Nah, dengan itu beliau kemudian mengambil S2 di Master of Art di International Studies Griffith University Brisbane, Australia, dan melanjutkan S3-nya di Hubungan Internasional FISIP Universitas Pajajaran. Ya, memang dari FISIP nampaknya ya Bapak pembicara kita. Sementara Ustadz Uki, insya Allah S1 di UIN Sunan Kalijaga, juga S2 di UIN Sunan Kalijaga, dan tetap istiqomah di UIN Sunan Kalijaga untuk S3-nya ya. Ini orang-orang yang istiqomah ini, luar biasa. Baik Bapak Dr. Dede Ahmad Rifai, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya, dan kemudian kita langsung saja dengan berikutnya dengan Bapak Uki. Terima kasih Pak, silakan. Terima kasih Pak Walidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi waktu Libya dan selamat sore waktu Indonesia. Alhamdulillah ya. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Anwar Sanusi, juga Bapak Dr. Uki Sukiman, Ketua Iklab Indonesia, serta moderator Pak Walidin, dan juga sahabat saya Mas Rizal yang pernah membantu saya waktu bertugas di KBRI Riyadh. Saya sangat bergembira ini Pak Dekan, juga Pak Dr. Uki, dan teman-teman saya semua dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah mengundang saya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia kediplomasian berkaitan dengan tadi yang Pak Dekan harapkan bahwa alumni UIN itu bisa bergabung menjadi diplomat. Sebenarnya saat ini sudah cukup banyak Pak Dekan alumni UIN yang sudah menjadi diplomat. Misalnya putri saya Pak, putri saya itu alumni UIN Jakarta. Alhamdulillah baru masuk di Kementerian Luar Negeri jadi diplomat dan sekarang S2 di Singapura. Dari UIN Surabaya juga ada juga bulan juga saya pernah menjadi dosen luar biasa di UIN Surabaya. Ada paling tidak 3 alumni UIN Surabaya yang sudah menjadi diplomat. Dan saya yakin banyak lagi alumni UIN yang sudah menjadi diplomat, bahkan cukup banyak yang sudah langsung melompat jadi duta besar Pak. Misalnya duta besar saya waktu di Arab Saudi, itu Pak
Dubes Maftu Albi Gabriel. Beliau ini satu alumni dengan Pak Dr. Uki Sukiban dari UIN Sunan Kalijaga, juga duta besar kita untuk Brunei saat ini. Itu beliau dari mengajar di UIN Jakarta. Tidak hanya untuk dubes, Pak, untuk atas pendidikan itu juga beberapa dari UIN, misalnya untuk atas pendidikan di KBRI saat ini adalah eh, dosen di Universitas UIN Jakarta. Mohon maaf nih, saya mau masang kabel laptop saya akan hampir habis. Bentar, Pak ya. Ya, ya, bentar. Ah, belum, belum. Loh, belum, belum. Udah, tadi udah. Bentar ya, Pak. Mohon maaf ini, Pak. Tadi baterainya baru habis nih. Kan nggak Ya, cek lagi. Bentar, Pak ya. abis ininya, abis teteh. Iya, Teteh ya. sekarang kan hafalan mah sama Yunusnya. Nah, udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah, Pak. Maaf ya. Udah normal lagi. Hmm. Nah, tadi saya ulangi lagi ya. Sebenarnya sudah cukup banyak itu alumni UIN yang sudah berkiprah di dunia diplomasi, baik yang barusan, yang baru melalui jalur reguler Kementerian Luar Negeri, maupun langsung, Pak, dari non karier, yaitu tadi dari melalui jalur atas pendidikan dan juga langsung jadi duta besar. Jadi alumni UIN harus optimis ini untuk bisa menjadi diplomat Indonesia karena sudah ada contoh nyata. Nah, sekarang pada hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana dunia diplomasi itu sebenarnya, agar Bapak Ibu, Mas-mas dan adik-adik mahasiswa semuanya bisa mengetahui sebenarnya apa sih dunia diplomasi sehingga bisa mempersiapkan diri agar nantinya bisa masuk ke Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat baik melalui jalur karier maupun jalur non karier. Nah, oke. Sudah terlihat, Pak ya? Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang akan saya bagi presentasi saya menjadi dua hal. Pertama, pengalaman tentang tantangan belajar di Kemlu itu setelah memasuki sebagai ASN, aparatur sipil negara, itu ada diklat-diklat yang harus dilalui dan mohon maaf, apa suara saya terdengar jelas? Dengar, Pak. Halo? Nah, lanjutkan ya. Diklat di Kemlu ada tiga, yaitu Sekdilu, dan Sespalu. Nanti saya jelaskan lebih rinci mengenai Sekdilu, dan Sespalu. Kemudian diklat di luar Kemlu. Ini cukup banyak kesempatan bagi staf Kementerian Luar Negeri untuk mengikuti program beasiswa S2 maupun S3 maupun non-degree. Dan alhamdulillah saya juga mendapatkan kesempatan itu. Kemudian selanjutnya mengenai pengalaman dan tantangan bertugas. Selain belajar di berbagai kesempatan, tadi juga kami mendapatkan pengalaman bertugas, misalkan di Kemlu maupun luar Kemlu. Tadi Pak Moderator, Pak Walidi menyampaikan pengalaman saya di ASEAN, di APEC, hak asasi manusia Indonesia di PBB, juga di kantor Asisten Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI, dan juga di BSKLN. Selain di Kemlu dan luar Kemlu, kami juga mendapatkan kesempatan untuk bertugas di perwakilan Indonesia, yaitu di KBRI Baghdad, di KBRI Riyadh, KJRI Dubai, dan KBRI Tripoli. Nah, ini akan singkat sebelum kita
mengetahui mengenai bagaimana sih kerja diplomat itu sebenarnya. Di Kemlu, seperti saya sampaikan tadi, ada 3 diklat diplomat, yaitu pertama, Sekolah Dinas Luar Negeri, Sekdilu. Ini bagi para staf Kemlu yang sudah melalui uji ASN, Pak, aparatur sipil negara, bisa mengikuti Sekolah Dinas Luar Negeri. Ini dengan jabatan fungsional diplomat sebagai ahli pertama, dengan gelar diplomatnya sebagai atase dan sekretaris ketiga. Kemudian setelah mencapai sekretaris ketiga, untuk ke sekretaris kedua harus mengikuti sekolah staf dinas luar negeri Sesdilu, yaitu sebagai diplomat ahli muda dengan gelar diplomat sekretaris kedua dan sekretaris pertama. Selanjutnya ada lagi Pak, sekolah lagi Pak. Kita sekolah di sekolah staf dan pimpinan Kemlu atau singkatannya Setpalu. Ini untuk diplomat ahli media dengan gelar diplomatik, kanseler dan minister kanseler. Dan terakhir sebagai diplomat ahli media atau utama dengan gelar diplomatik, minister dan duta besar. Jadi jenjangnya cukup banyak untuk menjadi duta besar, mulai dari atase, sekretaris ketiga, sekretaris kedua, sekretaris pertama, kanseler, minister dan duta besar. Alhamdulillah saya sudah mencapai tahap minister, tinggal 1 tahap lagi menjadi duta besar. Bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi duta besar juga bisa, tidak harus melalui tahapan ini, dengan melalui jalur non karier. Jadi Bapak Ibu, Mas Mbak dan adik-adik dari UIN, kalau tidak bisa mengikuti jalur karier diplomat, bisa langsung melompat sebagai duta besar. Tadi sudah saya sampaikan contoh dubes kita di Brunei, di Arab Saudi, di Kuwait, dan di Tunisia, terus di Lebanon, dan beberapa tempat lainnya. Itu alumni-alumni UIN dari berbagai UIN di Indonesia. Jadi Bapak, Ibu, Mas, dan adik-adik semuanya, silakan untuk menempuh jalur ini. Jadi tidak harus mulai dari jalur atase, tingkatan ketiga dan selanjutnya. Sekarang langsung ke mengenai pendidikan pelatihan di Kemlu. Tadi saya sampaikan ada Sekdilu, dan Setpalu. Apa sih yang menarik di Sekdilu itu? Sekdilu itu cerminan dari Indonesia kecil, Bapak dari karena di Sekdilu yang diterima itu dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Ada dari UI, UGM, Unpad, UNER, Undip, USU, Unpad, Unsrat, Universitas Jayabaya, UIN Jakarta, UIN Surabaya, macam-macam. Terus juga dari berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya dari Jawa, Pak, tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari seluruh Indonesia. Ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Manado, ada yang dari Papua, semuanya kumpul, dari Aceh juga. Sehingga kita merupakan cerminan dari Indonesia kecil. Teman-teman kami di Kemlu macam-macam asalnya dari berbagai daerah. Dan juga sayangnya peserta memang terbatas, tidak banyak. Untuk Sekdilu hanya 47 orang pada waktu saya ya. Namun akhir-akhir ini sudah lebih dari 100 orang setiap angkatan. Dan memang persaingannya cukup berat untuk bisa masuk ke Sekdilu. Tapi semuanya kan ada kekuasaan Tuhan, Mbak. Bagaimana takdir Tuhan bisa memberikan jalan menjadi diplomat diterima di Sekdilu. Nah, demikian juga materi pendidikannya di Sekdilu itu, walaupun mas-mas, mbak-mbak tidak berasal dari ilmu hubungan internasional, nanti di Sekdilu itu diajari materi-materi yang terkait dengan diplomasi selama 9 bulan sampai 1 tahun itu penuh, sehingga yang background pendidikannya bukan internasional juga akan mendapatkan mengenai masalah hukum internasional, ekonomi internasional, keuangan, simulasi konferensi internasional, protokolan, kekonsuleran, komunikasi, table manner, bahasa Inggris, bahasa asing lain, bahasa Arab. Bahkan kami juga diajari ini, Pak, main gamelan, angklung, kulintan, sampai diajari mengemudi. Bagi kami yang belum bisa mengemudi, diajari mengemudi sehingga nanti pada waktu bertugas di perwakilan di luar negeri itu
bisa mengemudi sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Demikian juga yang mengajar tuh macam-macam Pak pengajarnya, dari praktisi, para diplomat, para bapak ibu dubes, juga dari akademisi, ada juga dari pengusaha, pejabat. Yang menarik bagi saya, pada waktu saya mengikuti Sespalu tahun 2011 itu, Wali Kota Solo, Bapak Joko Widodo, yang saat ini menjadi Presiden Indonesia, menjadi salah satu narasumber. Jadi cukup banyak informasi yang kami terima dari berbagai pihak, termasuk dari Pak Joko Widodo waktu itu. Ini foto simulasi kompetisi internasional di Sektilu tahun 1993. Ini ada foto saya masih 31 tahun yang lalu ya, cukup lama juga ini. Ini level manner, kami diajari untuk bisa bagaimana cara makan secara internasional. Sekarang yang berikutnya, belajar di luar Kemlu. Ada kesempatan cukup banyak di Kemlu, hingga nanti mas-mas, mbak-mbak, apabila diterima di Kemlu bisa mendapatkan beasiswa belajar S2 di berbagai universitas di seluruh dunia. Nah, kebetulan saya mendapatkan kesempatan belajar di Griffith University di Australia tahun 1997 sampai 1998. Kemudian saya mengenai kerjasama ASEAN dengan Asia Timur dan Amerika Serikat, dan alhamdulillah bisa lulus tepat waktu. Tantangan nanti mas-mas dan mbak-mbak apabila belajar di negara berbahasa Inggris akan sedikit berbeda tuh, logatnya maupun aksennya sama dengan bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab itu ternyata bahasa Arab logat di Mesir, di Arab Saudi, di Libya itu berbeda. Ada bahasa Arab Amia, ada bahasa Arab Fusa. Nah, demikian pula dengan bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris versi Australia, versi Inggris, versi Amerika. Jadi kita jangan kaget kalau kita ke luar negeri, walaupun kita sudah bisa bahasa asingnya, belum tentu kita bisa langsung adaptasi. Kita harus bisa cepat adaptasi dengan bahasa setempat. Demikian juga dengan dosennya. Dosen di Australia itu sangat disiplin mereka, disiplin waktu, juga disiplin dalam memberikan perkuliahan. Misalkan kita kuliah masuk jam 7. Sebelum jam 7, dosen itu sudah ada di dalam ruang kelas. Kemudian begitu jam 7, pintu ditutup, dikunci. Sehingga mahasiswa yang terlambat ya tidak bisa masuk kelas. Udah hari itu tidak bisa belajar. Demikian juga untuk pengumpulan tugas kuliah, itu juga ada deadline-nya, ada batas waktunya. Apabila terlambat 1 jam saja, udah nggak diterima sama dosennya, dianggap tidak melaksanakan tugasnya ataupun mendapatkan hukuman pengurangan nilai 50% sampai 75%. Jadi kita harus benar-benar disiplin, dan itu berpengaruh terhadap kami, sehingga kami harus on time juga dalam segala hal. Kalau tidak ya ketinggalan kereta nanti. Terus kami juga beruntung pada waktu sudah mewakili wisudawan asing untuk menyampaikan sambutan. Nah, ini kami, ini saya dan istri saya ini waktu itu, dan ini putri saya yang sekarang jadi diplomat juga. Waktu itu masih kecil, baru umur 2 tahun setengah. Selanjutnya S3 di Universitas Pajajaran. Nah, ini ternyata S3 di dalam negeri itu lebih berat, Bapak Ibu dan Mas dan Mbak semuanya. S3 di Universitas Pajajaran itu saat tempuh hampir 5 tahun, 4 tahun setengah. Karena pertama harus menyelesaikan dengan waktu bekerja, belajar sambil bekerja, sehingga tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan tugas-tugas maupun disertasi sesuai dengan waktunya. Namun saya beruntung ini karena saya sama dengan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon itu online. Saya S3-nya juga online, melalui webinar, melalui WhatsApp, melalui Zoom meeting, dalam melakukan tugas-tugas, ataupun terakhir
ini pada waktu sidang doktornya, sidang promosi doktor secara online. Kami di Tripoli, sedangkan para penguji dari Bandung. Kita bisa menggunakan teknologi tadi disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Dr. Anwar Sanusi, bahwa kita harus menggunakan teknologi, dan itu sudah kami manfaatkan, Pak Dekan, sehingga bisa membuat saya jadi dokter walaupun waktunya lebih lama daripada yang seharusnya. Dan kami harapkan rekan-rekan di UIN Siber Cirebon juga bisa memanfaatkan teknologi ini agar tidak mengganggu untuk mencapai gelar S2 maupun S3. Selanjutnya kami mendapatkan keberuntungan bisa belajar diplomasi multilateral di Jenewa, Swiss tahun 2005. Belajar khusus mengenai bagaimana diplomasi multilateral, bagaimana WTO, bagaimana United Nations Human Rights Council bekerja, dan bagaimana badan-badan internasional lainnya juga melakukan operasional mereka. Ini foto waktu penyerahan sertifikatnya. Ini sertifikat yang saya peroleh, Certificate of Specialization in Multilateral Diplomacy. Selanjutnya ini yang real diplomasinya nih, bertugas di Kemlu terkait ASEAN tahun 95, 96, 98, 99, dan terakhir 2017, 2018. Bagi Bapak, Ibu, dan Mas, Mbak yang belum mengenal ASEAN, mungkin bisa sekilas saya jelaskan ASEAN itu apa. Anggotanya 10 negara anggota di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Brunei, Filipina. Ini sudah sangat maju ASEAN ini. Sudah ada banyak free-nya, banyak kebebasannya. Misalnya bebas visa. Setiap warga negara anggota ASEAN itu bisa pergi ke negara lain tanpa perlu mengurus visa terlebih dahulu. Jadi langsung aja masuk tanpa visa. Juga sudah ada ini bebas untuk bekerja. Ini sebenarnya kesempatan emas nih buat mas-mas dan mbak-mbak alumni UIN Cirebon untuk bisa juga mengembangkan ilmunya ke negara-negara ASEAN lainnya. Bisa kerja ke Thailand. Di Thailand kan ada komunitas Islam juga di sana. Di Thailand ada, di Kamboja juga ada, di Filipina, bisa juga ke Singapura dan Brunei, Malaysia termasuk. Jadi jangan terpaku bekerja di Indonesia. Alumni UIN, UIN mana saja, dengan adanya ASEAN ini bisa memanfaatkan. Tapi itu tadi syaratnya harus paham bahasa Inggris minimal, bahasa Inggris atau bahasa setempat. Sehingga mas-mas, mbak-mbak juga harus mempersiapkan diri waktu belajar di UIN. Jangan hanya belajar mata kuliahnya, tapi juga belajar bahasa asing lainnya. Nah, misalnya mau bekerja di Vietnam, ya belajar bahasa Vietnam. Mau bekerja di Thailand, belajar bahasa Thailand, sehingga nanti bisa mengembangkan ilmu pengetahuan di negara-negara ASEAN, mumpung dan bisa memanfaatkan ASEAN ini, kebebasan untuk bermoving, untuk berpindah, untuk bekerja, dan juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan, juga termasuk berdagang. Nah, ini sudah ada free trade area, free trade agreement, ASEAN Free Trade Agreement, sehingga perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN itu bisa bebas tanpa ada restriksi yang berat seperti kalau berdagang dengan negara-negara lain selain negara-negara anggota ASEAN. Jadi ini harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh mas-mas, mbak-mbak alumni UIN untuk bisa menyebar ke negara-negara ASEAN lainnya. Selain 10 negara tadi, ASEAN juga luar biasa nih, punya hubungan dialog dengan beberapa negara ASEAN, negara-negara di dunia lainnya, seperti dengan Australia, Selandia Baru, Jepang, Cina, Korea Selatan, Rusia, India, Pakistan, negara-negara di Uni Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat. Jadi, tapi kalau bukan dengan negara-negara mitra ASEAN ini tidak
sebebas dengan negara-negara ASEAN tadi. Namun ada kemudahan-kemudahan kalau kita melakukan kerjasama dengan negara-negara mitra dialog ASEAN. Ini juga kesempatan emas buat mbak-mbak dan mas semua untuk bisa melakukan kegiatan dengan negara-negara mitra dialog ASEAN ini. Bagi kami pribadi, pengalaman selama menangani ASEAN, alhamdulillah sudah mengikuti dan hadir pada berbagai pertemuan berkegiatan ASEAN di berbagai kota di Indonesia maupun negara-negara ASEAN dan mitra ASEAN, misalnya ke Singapura, ke Thailand, Vietnam, Filipina, Jepang, dan Cina. Dan yang menarik bagi kami adalah Vietnam itu tahun 1995 itu baru belajar mengenai ASEAN dari Indonesia. Nah, kemudian mereka cepat itu belajarnya sehingga bisa menjadi tuan rumah ASEAN tahun 1998. Hal ini perlu saya sampaikan bahwa kita juga harus bisa seperti Vietnam, harus bisa cepat belajar dengan cepat agar bisa menguasai teknologi maupun pengetahuan. Tidak hanya kita puas diri dengan apa yang kita terima. Ini foto saya waktu menghadiri KTT ASEAN di Hanoi, Vietnam tahun 98. Kemudian hadirin pertemuan ASEAN Jepang di Tokyo 2018. Terus yang tadi sama ini Tokyo. Sekarang di APEC, alhamdulillah saya juga pernah menangani Asia Pacific Economic Cooperation APEC pada tahun 2011 sampai 2014. APEC ini lebih luas daripada ASEAN. Kalau ASEAN anggotanya hanya 10, APEC anggotanya 21 negara atau ekonomi, termasuk ini Selandia Baru, Australia, Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand, Cina, Korea Selatan, Jepang, China Taipei, Hong Kong, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, dan Peru. Nah, ini 21 negara, walaupun memang belum seerat kerjasamanya seperti ASEAN, belum sebebas ASEAN di antara negara-negara anggota APEC ini, tapi secara ekonomi sudah dekat, sudah ada pembicaraan mengenai free trade agreement antara negara-negara anggota APEC ini. Ini juga peluang emas buat para alumni UIN yang mau jadi pengusaha. Dengan jadi pengusaha bisa lebih gampang dan lebih menguntungkan apabila melakukan bisnis dengan negara-negara anggota APEC. Karena banyak sekali peraturan-peraturan maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi para pengusaha sesama negara anggota APEC. Nah, sama dengan di waktu nangan ASEAN, di waktu nangan APEC saya juga menghadiri beberapa pertemuan di Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, Filipina, dan Vietnam. Dan secara khusus saya pernah menjadi pembicara pada APEC Workshop di Da Nang, Vietnam, kemudian memfasilitasi Surabaya sebagai pertemuan APEC saat menjadi tuan rumah dan ketua tahun 2013 dan menjadi pembicara pada APEC Workshop di Manila pada Desember 2013. Ini foto saya waktu menjadi pembicara di Vietnam. Ini saya waktu menjadi pembicara. Ini waktu SOM APEC di Surabaya. Selanjutnya, saya juga sempat mendapatkan tugas untuk mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia dalam forum-forum PBB di Jenewa maupun di New York tahun 2003 sampai 2006. Ini kantor PBB di Jenewa. Waktu itu saya juga sempat menulis artikel mengenai HAM, Dewan HAM, ini di Jakarta Post. Kemudian menyampaikan statement mengenai HAM juga pada Permanent Forum on Indigenous Issues di New York.
Selanjutnya, saya membantu Pak Dr. Alwi Shihab. Beliau waktu itu sebagai utusan khusus Presiden untuk Timur Tengah dan negara-negara OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Beberapa kegiatan kami laksanakan membantu Pak Alwi Shihab, termasuk menyelenggarakan simposium yang mengajak para pengusaha Timur Tengah untuk berbisnis dengan Indonesia. Ini cukup banyak pengusaha Timur Tengah. Kemudian mendampingi Pak Alwi Shihab berkunjung bertemu Syekh Saleh Kamil, ini konglomerat Arab Saudi di Jeddah. Banyak sekali usaha beliau, termasuk juga perusahaan di Indonesia. Ini dengan pengusaha Arab Saudi lainnya. Selain ke Arab Saudi, kami juga mendampingi Pak Alwi Shihab ke Irak untuk meningkatkan kerjasama Indonesia-Irak, termasuk mengenai minyak. Alhamdulillah, berkat kunjungan Pak Alwi Shihab, kontrak minyak Pertamina dengan Irak dihidupkan kembali. Waktu itu kaget juga kita, ternyata Irak itu menghormati kontrak minyak yang dilaksanakan, yang ditandatangani pada zaman Presiden Saddam Hussein. Sudah lama, pada tahun 2001 ditantangani, terus kemudian Saddam Hussein digulingkan. Indonesia menganggap sudah tidak berlaku lagi. Namun pada waktu kunjungan Pak Alwi Shihab tahun 2019, Presiden Irak menyampaikan bahwa ini masih berlaku dan bisa dilanjutkan oleh Pertamina. Satu, Pertamina sangat gembira sekali dengan adanya informasi dari Presiden Irak tersebut. Kemudian kerjasama perguruan tinggi Indonesia-Turki, beberapa perguruan tinggi Turki kerjasama dengan UIN juga. Waktu itu UIN dari UIN Sumatera Utara. UIN Sumatera Utara bergabung juga mengikuti program ini, juga dari Universitas Islam Bandung. Sehingga ada kerjasama antara universitas di Indonesia dengan universitas di Turki. Selanjutnya, sebagai diplomat minister di Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri, kami melakukan kajian terkait kepentingan Indonesia di Timur Tengah dengan mempublikasikan kajian di Middle East Institute, National University of Singapore, dan di Jakarta Post. Nah, ini beberapa kajian kami yang dipublikasikan di Middle East Institute, National University of Singapore, yaitu mengenai Indonesia, the fertile ground for the Gulf Sovereign Wealth Funds, juga mengenai how Indonesia can attract Saudi investment during the COVID-19 pandemic. Terus di Jakarta Post, artikel kami mengenai Saudi Qatar reconciliations could be a boon to Indonesia's sovereign wealth fund. Selain itu, kami juga pernah jadi dosen tamu di Universitas Airlangga, dosen luar biasa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dan pembicara moderator di berbagai web seminar. Ini contohnya waktu itu oleh Kajian Timur Tengah UI, kami diundang sebagai salah satu pembicara, kemudian oleh Universitas Airlangga, dan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sekarang menginjak ke the real diplomasi yang kami lakukan, kami alami di Irak, yang diembargo pada tahun 1999-2003. Memang kondisi Irak waktu itu ya menyedihkan. Ini gambar mainan anak-anak di sana ya sangat tertinggal dibandingkan dengan di Indonesia. Kita bersyukur ya, Indonesia jauh lebih baik daripada Irak pada waktu itu. Namun demikian, kami terus melakukan berbagai kegiatan diplomasi, misalnya memberikan ceramah mengenai ASEAN, mengenai Indonesia di Baitul Hikmah di Baghdad. Ini memang saya dari dulu suka memberi ceramah di kampus-kampus ini. Selain di Baitul Hikmah, saya juga memberikan ceramah di Universitas Baghdad, dan juga di Universitas Mosul. Nah, ini kami membantu mahasiswa Indonesia, dalam pameran di Universitas di Baghdad. Ini para mahasiswa kami bantu. Diharapkan juga mahasiswa lainnya bisa melakukan hal yang sama. Terus bertemu dengan Menteri Kebudayaan dan Informasi Irak, bertemu ulama Irak, mereka sangat senang kami datangi, kemudian melakukan diplomasi seni budaya. Ini kerjasama dengan Pemda Jawa Barat pada waktu datang
Pak Gubernurnya malah, Gubernur Jawa Barat datang membawa rombongan tari rapak gendang, terus ada juga organ tunggal, penyanyi dangdut, kita tampilkan di Babylon International Festival. Kemudian kita buka pusat kunjungan Indonesia di Baghdad. Ini waktu itu ini pengunjung Babylon Festival yang kita tampil dengan rampak gendang dan juga dengan apa namanya musisi tunggal. Ini di Hujan Irak meresmikan pusat budaya Indonesia di KBRI Baghdad. Nah, ini yang berkesan ini. Bagaimana waktu itu kami menghadapi serangan Amerika di Irak, bagaimana melindungi warga kita termasuk mahasiswa, karena sebagian enggan untuk mengungsi keluar dari Irak karena khawatir satu dunia terhenti. Terus kami bisa mempersuasi mereka untuk bisa keluar Irak melalui Aman, Yordan, dan kemudian ke Damaskus, Syria. Namun setelah 3 bulan di Damaskus, ternyata konflik terus berlangsung. KBRI Baghdad bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama untuk mendapat jaminan bagi mahasiswa kita di Irak untuk kuliah di waktu itu di IAIN ya, sekarang UIN ya, di IAIN Jakarta, dan bukan nilainya di Indonesia maupun luar Indonesia. Nah, ini yang menarik itu waktu saya di Irak, nama saya kan Dede Ahmad Rifai. Gara-gara nama Ahmad Rifai itu, saya dianggap keturunan Syekh Ahmad Rifai, ulama besar yang sangat dihormati di Irak. Karena itu, waktu saya memberikan ceramah di Universitas Baghdad, rektornya datang, yang katanya sangat jarang tuh rektor bersedia hadir kalau ada orang asing ceramah, karena sama-sama keturunan saya Ahmad Rifai menurut mereka. Kemudian saya juga gampang tuh ketemu dengan pejabat tinggi Irak, ulama Irak, karena nama Ahmad Rifai itu. Terus yang paling berkesan itu tukang cukur rambut pun, gara-gara tahu nama saya Ahmad Rifai. Istimewa itu pelayanannya. Jadi mas-mas dan mbak-mbak yang nanti punya anak, kasih nama yang terbaik buat anak-anaknya. Karena ternyata itu berkaca sangat banyak. Kalau saya dokter dari orang tua dikasih nama Ahmad Rifai, sehingga saya beruntung di Irak. Tidak hanya di Irak, di Dubai juga gitu. Di Dubai, di Saudi, juga di Libya ini. Karena ternyata nama saya Ahmad Rifai itu saya ulama besar di Timur Tengah, di Arab. Ingat nanti Bapak Ibu silakan kalau mau pakai nama Ahmad Rifai juga silakan. Semoga bisa mendapatkan berkah seperti yang saya alami selama ini. Mohon menyela sedikit. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Ya, mungkin waktunya kita 5 menit lagi. Ya, betul Pak. Ini bentar lagi selesai Pak. Ya. Oke. Kemudian waktu di Irak, kami mendampingi, menjamu beberapa pejabat, masuk terakhir itu Pak Prabowo dan Pak Fadlizon, John, kami dampingi. Kemudian ini di Emirat Arab ya, Emirat Arab yang maju, mulai ini diplomasi ekonomi, membawa beberapa pengusaha Emirat ke Indonesia. Alhamdulillah sudah ada investasinya. Kemudian kami juga membantu melindungi para TKW kita. Ini para TKW kita di Kasih Dubai. Jadi Bapak, Ibu, dan Mas Mbak semuanya, diplomat itu tidak hanya ngurusin yang enak-enak, tapi yang membantu WNI kita yang susah, yang menderita, yang bermasalah kita bantu juga. Nah, ini kita bantu WNI yang bermasalah. Kemudian pertemuan dengan pejabat Dubai. Di Dubai juga alhamdulillah kami bertemu dengan mendampingi banyak orang-orang penting, termasuk ini Pak Jokowi waktu beliau menjadi pengusaha furniture. Beliau pameran di Dubai, kami fasilitasi, kami jamu makan malam. Alhamdulillah beliau sukses sampai menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Selanjutnya melindungi WNI Riyadh. Bukan tadi kami sampaikan, tidak hanya TKW, tidak hanya tenaga kerja wanita, juga tenaga kerja laki-laki itu juga bermasalah di Riyadh. Kami bantu mereka tidak mendapat gaji. Kemudian dengan para TKL lainnya, BMI, kemudian ini membebaskan hukuman mati Satina. Selanjutnya ke wilayah perbatasan, wilayah perang antara Saudi dan Yaman di Najran. Kemudian ini diplomasi ekonomi dengan Bin Laden,
dengan Fawaz Al-Hukair Group, ini dengan persiapan kunjungan Raja Salman. Alhamdulillah kami juga terlibat. Di sini kami juga mendampingi kunjungan berbagai pejabat Indonesia. Kemudian terakhir, sekarang ini yang paling akhir, 1 menit ini. Alhamdulillah cukup banyak mahasiswa kita di Libya. Total sekarang ada 195 mahasiswa. Sehingga nanti dari UIN, Cirebon bisa juga kuliah S2, S3 di Libya. Ini pertemuan diplomasi ekonomi juga, diplomasi ekonomi. Ini yang terkait dengan mahasiswa. Saat ini tuh ada kerjasama dengan Universitas Tripoli, Open University, dan Capital University, dengan Universitas Erlangga dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga antara Syirta University dengan Universitas Telkom dan Universitas Hamka. Terus kami yang kerjasama dengan Institut Kuliah Dakwah Islam, KDI, dan Asmaria Islamic University, tempat 195 mahasiswa kita belajar. Nah, ini terakhir, baru kemarin kami mengunjungi Asmaria University, ada 116 mahasiswa kita belajar di sini untuk S1 ya, ini baru 3 tahun, baru 2 tahun, 2 tahun belajar di sini. Nah, sebagai penutup, Kementerian Luar Negeri melalui berbagai macam diklat, baik di Indonesia maupun luar negeri, telah membentuk kami sebagai Republik Indonesia untuk aktif, antisipatif, adaptif, dan agile, serta pantang menyerah. Ini yang paling penting, pantang menyerah dalam situasi apapun. Kemudian Indonesia mampu menghadapi tantangan yang berat dalam berbagai penugasan di luar negeri maupun di Indonesia. Berbagai tantangan itu menjadi pengalaman yang berkesan bagi kami dalam menjalankan diplomasi, antara diplomasi ekonomi, diplomasi pendidikan WNI, diplomasi budaya, maupun diplomasi pendidikan. Jadi, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semuanya, itu sekilas mengenai pengalaman dan juga tantangan dalam dunia diplomasi. Sangat menarik, dan kami harapkan Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak bisa bergabung juga, baik melalui jalur karier maupun jalur non-karier sebagai diplomat Indonesia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sekali lagi kasih, Mbak Cici. mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dede Ahmad PMA atas pengalaman beliau ya. Ini nampaknya sudah paket lengkap, Pak. Kita sudah diberitahu bagaimana how to be diplomat. Ada 2 jalur tadi para hadirin. Boleh karir, boleh non karir. Kalau non karir ini saya ingat dengan diplomat New Zealand ya, Bapak Tantowi Yahya ya. Ya, betul, Pak. Jadi ini bisa ditempuh semua oleh alumni kita. Kemudian beliau bercerita juga tentang pengalaman yang berkesan selama bertugas di berbagai wilayah. Dan yang tidak kalah penting juga, ternyata andai kan tidak menjadi diplomat, kita bisa juga berkarir di luar negeri ya. Terutama Betul, Pak. memanfaatkan kerjasama negara-negara ASEAN dan negara-negara APEC. Nah, kita bisa nih para alumni untuk mencari cuan di Ya, luar negeri. betul sekali, Pak. Baik, baik. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Dede Iya. Ahmad Rifai. Ada pembicara kedua, insya Allah akan mengeluarkan jurus-jurus nih alumni BSA, kira-kira bisa ngapain ini, tolong. Nanti Ustadz Dr. Uki Sukiman insya Allah akan menyampaikan tema tersebut. Kami berikan waktu seluas-luasnya maksimal 15 menit Ustadz ya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Ya, Ustadz Uki sudah ada suaranya? Oh, Ustadz Uki, apakah sudah ada suaranya? Belum kedengaran Ustadz Uki? Ustadz Uki mungkin masih di mute ya? Masih di mute ya Ustadz Uki suaranya? Suaranya Ustadz Uki. Suara. Mohon Ustadz Uki, belum ada kedengaran suaranya? Itu nampaknya masih merah, saya lihat. Masih dimerahkan suaranya. Ya. Sudah kedengar? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Dr. Haji Anwar, sangat lama yang sudah lama sekali tidak pulang kampung, jadi saya tidak ketemu cukup lama dengan beliau. Yang sangat saya hormati dan muliakan Pak Dede, terima kasih sekali Iklab atas nama Persatuan Prodi Bahasa Arab se-Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga insya Allah mungkin waktu-waktu lain bisa kami undang lagi untuk bercerita pengalaman yang sangat, banyak ini dan insya Allah membimbing kita semua dalam menjalankan pendidikan di kampus-kampus baik yang ada di Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan. Terima kasih juga saya sampaikan pada panitia ini, ada Ustaz Rizal, Ustaz Walidin, dan juga semua hadirin. Baik, saya sebenarnya tidak akan banyak bercerita tentang bagaimana peluang yang kita akan dapatkan, tetapi lebih besar mungkin bahkan bertanya kepada Pak Dede ya, sebagai Ketua Iklab Indonesia, Prodi Bahasa dan Sastra Arab Indonesia. Kami sebenarnya ingin bertanya sebenarnya kemampuan apa yang harus kami miliki untuk bisa menjadi atau bisa membuat kawan-kawan kita, mahasiswa kita, bisa berkarir di tingkat internasional ini. Pak Dede dan kawan-kawan sekalian, Iklab Indonesia bisa ditayangkan mungkin sekilas nomor halaman berikutnya, Ustaz Riza. Halaman berikutnya, next. Iklab Indonesia itu kita berkumpul untuk membangun kurikulum. Kita punya sekian divisi ya. Jadi kita berkumpul untuk memikirkan bagaimana menyiapkan mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan di pasar ya. Jadi Iklab Indonesia, kumpulan prodi bahasa, sastra, dan budaya Arab, ada 3 konsentrasi kita. Ada prodi bahasa, sastra, dan budaya Arab se-Indonesia yang berada di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Kita punya 4 divisi, ada kurikulum, sumber daya, kemudian kerjasama, dan pengembangan website. Kebetulan Ustaz Rizal Mahdi dan juga Pak Walidin ini posisinya berada pada divisi kerjasama yang alhamdulillah sudah beberapa kali mengadakan kegiatan yang memang sangat penting untuk bisa pengembangan kerjasama bahasa dan sastra Arab se-Indonesia dengan lembaga-lembaga, khususnya adalah dengan lembaga-lembaga yang akan bisa menampung, bisa memanfaatkan mahasiswa lulusan kita. Iklab Indonesia juga sudah bisa dicek sekarang di website kita. Kita punya website yang insya Allah kita lengkapi sehingga nanti profil Iklab Indonesia akan bisa terlihat dari manapun, termasuk dari luar negeri. Kemudian next, bisa dilanjutkan. Yang saya baca sementara ini juga mohon klarifikasi untuk Pak Dede. Yang dibutuhkan dalam diplomasi itu pertama bahasa asing tentu. Saya lihat Pak Dede sudah kemana-mana ya dengan dunia Arab dan dunia Barat begitu. Bisa kami bayangkan mungkin bahasa Arabnya maupun bahasa Inggrisnya cukup mahir ya. Ini yang kami semuanya yang prodi bahasa dan sastra Arab memang masih membutuhkan kepada bahasa Arab saja. Walaupun di fakultas kami tentu masih banyak juga prodi ya, masih banyak yang sudah membuka prodi bahasa Inggris atau sastra Inggris. Kemudian ada kemampuan menulis. Di beberapa literatur saya mencoba melihat ada kemampuan menulis, ada kemampuan public speaking, kemudian kemampuan analisis, membaca situasi sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian kemampuan interpersonal atau interpersonal skill-nya, bagaimana bergaul dengan semua orang, semua pihak. Kami sadari setelah membaca beberapa makalah ini, ternyata memang beberapa hal yang masih kurang ya. Saya lihat itu untuk bahasa asing mungkin cukup Pak Dede.
Kami beberapa kawan kita dari Jogja juga sudah masuk ke dunia ini. Sudah ada satu lulusan Pak Ervan namanya. Eh, Bukan Pak Ervan, maaf. Pak Ervan dosennya Pak Rizal ya. Muhammad Irfan Anas itu sekarang menjadi ya entah sudah sampai mana karirnya, tetapi dia di Saudi Arabia sekarang. Kemudian juga barusan sekali kami dengar adalah Adikbud di Riyadh. Itu kebetulan kawan kami juga ya, kawan kami dari UIN Salatiga, dan kebetulan beliau memang aslinya Sunda dari Ciamis ya. Itu juga menjadi Adikbud ya. Sekarang di Riyadh, posisinya baru mungkin beberapa bulan ini baru diterima. Jadi alhamdulillah memang sudah banyak yang mengarungi atau bahkan kawan-kawan mencoba untuk bisa menembus bidang diplomasi ini. Dan next diteruskan. Eh, Diteruskan. Ini masih yang tadi. Baik, kami dari Iklam Indonesia, kumpulan prodi sastra Arab di Indonesia, mohon juga Pak Dede memberi masukan bahwa tujuan kami mendidik anak-anak mahasiswa ada yang memang akademisi, tujuan utamanya adalah akademisi. Jadi diperkirakan lulusan akan menguasai ilmu bahasa, sastra, dan budaya Arab ya. Kemudian mampu menerapkan secara profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik. Ada yang memang menjadi peneliti, ya. Lulusan akan menguasai konsep, metodologi penelitian sastra, bahasa, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah praktisi. Nah, praktisi ini memang bisa kita kembangkan dengan beberapa materi dan sebagainya, atau mungkin perlu ada urusan lagi. Kami Iklab sudah mencoba merumuskan kurikulum khusus untuk praktisi ini. Memang banyak juga yang sudah memulai masukkan beberapa mata kuliah berhubungan dengan diplomasi ya. Praktisi ini lulusan yang menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya, dan mampu menjadi praktisi dalam sektor formal maupun informal ya. Nah, ini juga bisa memasuki wilayah yang diplomasi ya. Kemudian next. Untuk mata kuliah secara detail, sebenarnya kalau untuk menampilkan kurikulum secara keseluruhan terlalu panjang, ada beberapa kami lihat bahwa di semua prodi, 40 prodi bahasa dan sastra Arab se-Indonesia, itu hampir semuanya memang merupakan atau mengutamakan 4 keahlian dalam berbahasa, khususnya bahasa Arab ya. Jadi ada istima, kalam, kiroah, dan kitabah. Itu pasti ada ya. Kemudian hampir juga di seluruh prodi itu ada pelajaran yang keilmuannya, ilmu nahwu, sorof, balaghah, dan sebagainya. Walaupun dalam praktek mungkin di dalam diplomasi sangat dibutuhkan aspek kalam ya, istima, kalam, dan sebagainya. Kemudian ada juga kawan-kawan yang 40 prodi ini yang sudah memulai nembus, mencoba melihat peluang-peluang di yang agak sedikit keluar dari bidangnya. Misalnya saya lihat di kurikulum di UGM itu ada beberapa mata kuliah ya, pengetahuan sosial dan budaya Arab. Itu hampir semua ada di fakultas kami. Kemudian kebudayaan Arab, kemudian politik dan geobudaya Arab, kemudian hubungan internasional diplomasi itu juga sudah diajarkan di beberapa tempat. Saya lihat ke UNS kemarin, kemudian lihat UGM juga, dan beberapa prodi lain sudah membuat mata kuliah ini untuk kepentingan-kepentingan itu. Kemudian pengantar ilmu budaya, kapital selekta dunia Arab, dan sebagainya. Ada pengantar hubungan luar negeri ya, misalnya diplomasi dan sebagainya, ada UIN Maliki di Malang. Jadi Bapak Ibu sekalian, penajaman secara penting untuk memenuhi kebutuhan pasar. Akreditasi kita, kampus kita akan sangat baik memang sekarang penilaiannya kalau memang semua mahasiswa yang kita luluskan itu cepat bekerja atau cepat ditampung oleh stakeholder kita. Oleh karena itu memang masukan dari Pak Dede dan juga teman-teman semua tentu
bagaimana meramu kurikulum, mempersiapkan mahasiswa kita untuk bisa menembus bidang diplomasi ini, satu sisi. Di sisi lain juga bisa menembus kampus-kampus yang ada di Libya misalnya. Itu juga perlu trik ya, perlu mungkin wawasan bimbingan dari Pak Dede dan kawan-kawan di sana. Kemudian juga mungkin ada kawan kita yang bisnis tadi, apa peluang-peluang bisnis di Libya. Ada juga mungkin hal-hal lain yang memang ingin tahu sastra Libya. Kita selama ini Pak Dede, mohon maaf, ini kalau belajar sastra Arab itu masih Mesir oriented. Hampir semua buku kita, karya sastra kita berasal dari Saudi Arabia sedikit, tetapi yang paling banyak justru dari Mesir. Seperti Libya, kemudian Lebanon, ya, dan lain-lain ya, termasuk negara-negara Arab yang lain, itu sangat sedikit yang sampai ke Indonesia. Jadi label sastra Arab kita itu sebenarnya masih sangat sepihak. Walaupun memang Mesir menjadi favorit ya di negara Arab, tetapi sebenarnya kerinduan kami itu juga ingin bagaimana mengetahui sastra Arab di negara-negara yang lain. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada seluruhnya, terutama Pak Dede bisa memberikan sebenarnya bekal apa yang harus kami siapkan untuk bisa menembus dunia diplomasi, baik di ASEAN ataupun mungkin di negara-negara Arab khususnya, karena kami memang basicnya berbahasa Arab. Ataukah nggak perlu bahasa Inggris lagi ya untuk bisa menjadikan pelengkap dan menjadikan kawan-kawan kita penuh kesiapan dalam menghadapi tantangan kerja. Yang terakhir, singkat saja. Nah, ini Mas Irfan ini kebetulan saya coba WA, posisi sedang di mana? Sedang di KJRI Jeddah ini kebetulan. Kemudian termasuk lulusan S1-nya di tempat kami di UIN Sunan Kalijaga, kemudian S2-nya di Timur Tengah, di UGM ya, kajian Timur Tengah. Dan salah satu atau ada 2-3 orang yang sudah masuk ke diplomat dan alhamdulillah beberapa kali kita undang dia juga sama seperti Pak Dede untuk memberikan semangat kepada anak-anak, kepada mahasiswa kita dan memberikan satu jalan supaya memang bahasa dan sastra Arab di Indonesia juga bisa eksis dalam segala bidang. Saya kira itu kesimpulannya dan kesimpulan terutama bagi kami mohon arahan bagaimana membuat kurikulum yang memang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan pasar khususnya untuk wilayah diplomasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Uki Zukiman MAG. Ini adalah delivery speech sekaligus delivery question ya Ustadz ya. Iya. Pada Bapak Dede. Betul sekali Pak Dede. Sekarang ini masanya adalah penerimaan mahasiswa baru dan saya sudah ketemu hari ini dengan mahasiswa baru dan saya tanya kenapa masuk BSA jadi diplomat Pak katanya. Nah jadi ini masih menjadi mimpi kami semua Pak Dede. Ingin membentuk Pak Dede dan kawan-kawan. Jadi sekali lagi sebagaimana Ustadz Uki tadi mohon bimbingannya apalagi yang harus kami persiapkan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Walidin dan Ustadz Dr. Uki. Memang jadi diplomat itu dream Pak, dream saya juga itu, dream banyak orang dan dream come true. Apabila tadi Pak Dr. Uki sampaikan kita harus mempersiapkan diri. Tadi sudah benar Pak yang Pak Dr. Uki sampaikan mengenai apa persiapan untuk bisa jadi diplomat, termasuk masalah bahasa asing, juga masalah kesiapan akademisnya. Cuman mungkin yang perlu saya tambahkan ini kelemahan dari teman-teman kita alumni sastra Arab tuh kurang penguasaan bahasa Inggrisnya Pak. Sehingga harus diperkuat bahasa Inggris itu sekarang ini kalau masuk Kemlu minimal TOEFL-nya 550. Itu sangat berat tuh Pak. Tapi harus dicapai karena tidak dicapai tidak bisa lulus tes administrasi. Lulusan tes administrasi saja sudah langsung gagal Pak. Hingga tolong adik-adik mahasiswa mempersiapkan bahasa Inggris khususnya TOEFL, ikut TOEFL minimal nilainya 550. Kalau di bawah 50 tidak bisa tes di Kemlu Pak, tidak bisa jadi diplomat. Itu yang utama. Sehingga selain bahasa Arab juga harus TOEFL minimal 550. Itu kalau mau sebagai diplomat karier. Ya, diplomat non karier lain itunya pengaturannya Pak. Kan seperti sifat politis ya. Kemudian selain bahasa Inggris yang harus
TOEFL 550 juga sebaiknya menguasai IT, menguasai information technology, khususnya masalah komputer, masalah website, masalah terkait IT lah. Itu pengetahuan dasarnya harus dikuasai. Dan ini juga punya sifat yang pantang menyerah, Pak. Pantang menyerah, disiplin, terus percaya diri. Kalau tidak ada itu nanti sulit tadi seperti disampaikan oleh Dr. Ukim, sulit untuk bersosialisasi dengan orang-orang asing. Dan juga kalau di luar negeri itu, Pak, di KBRI itu stafnya sangat sedikit. Di KBRI Tripoli ini, stafnya baik home staff maupun local staff itu hanya 11 orang, Pak. Sedangkan yang tangan itu banyak sekali. Ya. Demikian juga di KBRI Riyadh, Pak. Walaupun stafnya banyak, 50-an orang, tapi yang tangani puluhan ribuan orang. Belum lagi masalah-masalah yang bersifat ekonomi, bersifat politik, keamanan, kebudayaan, dan lain-lain. Sehingga diplomat itu harus mandiri memang. Dari awal harus mandiri, harus percaya diri, harus pantang menyerah. Kalau sifat-sifat itu tidak dipunyai, Mbak, akan kasihan. Nanti bisa stres di luar negeri. Kan di luar negeri itu tidak ada keluarga, tidak ada teman. Yang ada ya teman di kantor saja. Enggak, kita harus bisa baik-baik sama teman-teman satu kantor, satu KBRI yang hanya sekarang ini di KBRI Tripoli hanya 11 kita, Pak. 11 orang. Tapi kita harus menangani tugas yang sedemikian banyaknya. Dari yang saya jelaskan tadi itu baru 10% ini, Mbak, yang bisa kita harus lakukan tuh. Jadi kemarin tuh saya tuh pagi berangkat ke Sritan, Mbak, ketemu sama mahasiswa kita di Asmaria University, ada 116-an. Di sana sampai sore, sampai jam 3, langsung balik ke Tripoli, Pak. Itu perjalanan sekitar pulang pergi 5 jam itu, naik mobil. 5 jam ke sana, pulang pergi. Kemudian jam 6 sore itu ada resepsi diplomatik oleh Dubes Turki. Saya hadir di sana. Jam 6 pagi sampai jam 8 saya di sana, terus ke kantor. Nah, ini juga jangan bayangkan jadi diplomat itu hidupnya mewahan, Pak. Kami itu tinggalnya di kantor. Karena KBRI Tripoli kan masih termasuk perwakilan rawan berbahaya. Ya, kami belum diperkenankan untuk tinggal di luar kantor. Kami bersebelas ini, Pak, tinggal di kantor. Jadi WFA dan WFO. Kalau kami, guyonnya kami itu, Pak, kalau kerja tinggal 1 detik aja, Pak. Dari tempat kami tidur langsung tempat kami bekerja, 1 detik dari WFO ke WFA itu cuma 1 detik, Pak. Nah, itu nggak bayangkan begitu. Jangan bayangkan enak. Bayangkan yang tadi. Belum lagi keluhan dari warga kita di sini harus kita penuhi. Belum lagi kita harus deal sama pejabat-pejabat di Libya dan di negara tempat lainnya. Belum lagi dengan para pengusaha. Macam-macam itu, Pak. Tekanannya banyak sekali. Sehingga memang harus siap fisik, siap mental, dan siap jauh dari keluarga. Nah, ini juga kami sudah hampir 2 tahun ini, Pak, tanpa keluarga di Tripoli. Tidak hanya kami, teman-teman satu KBRI ini, tidak ada satunya, Mbak, keluarga. Sehingga itu harus siap mental. Bahwa memang penghasilan kami jauh lebih besar di luar negeri daripada di Indonesia. Itu sebagai kompensasi dari yang kami lakukan selama ini. Namun demikian, enaknya, Pak, penghasilan kami itu dolar, Pak. Dolar ke rupiah itu kan sekarang tinggi nih, $1 Rp15.000. Sehingga kalau gaji kami bisa belasan juta rupiah, Pak. Itu yang mungkin membuat teman-teman adik-adik mahasiswa jadi semangat untuk jadi diplomat atau untuk menjadi local staff. Local staff juga lumayan, Pak, penghasilannya, Pak. Minimal di KBRI Tripoli sekitar $1.200. Kan 18 juta, Pak. Baru masuk itu. Kami baru menerima staf alumni dari kuliah dakwah Islam di Tripoli. Ada 2, Pak. Ya, alumni dari kuliah dakwah Islam yang bekerja di KBRI Tripoli. Ada juga yang dari UIN, Pak. Dari UIN Jakarta 1, dari UIN Malik Ibrahim Malang 1, Pak. Jadi dari 6 lokal staf kami, 4 itu 2 dari UIN, 2 dari kuliah dakwah Islamiyah di Tripoli. Jadi 4 dari backgroundnya bahasa Arab, Pak. Jadi sebenarnya kesempatan adik-adik alumni UIN untuk bekerja di KBRI di negara-negara Arab itu sekitar ada 15 perwakilan, itu sangat besar. Karena memang kami membutuhkan yang bisa bahasa Arab. Lebih bagus lagi kalau bisa bahasa Inggris, itu untuk lokal staf, Pak. Tapi untuk diplomat harus bisa bahasa Inggris dengan TOEFL 550 tadi. Jadi itu tantangan buat Bapak Ibu dosen di UIN untuk bisa menggenjot mahasiswa-mahasiswinya TOEFL-nya di atas 550. Harus bisa itu, Pak. Kalau tidak, ya tidak bisa jadi diplomat karier. Nah, selain itu, Pak, pengalaman kami sebenarnya alumni UIN itu bisa juga merambah kerja di OKI, di OIC, Organization of Islamic Cooperation. Itu cukup banyak.
jabatan di sana karena banyak sekali suborganisasinya yang membutuhkan orang-orang yang paham bahasa Arab dan bahasa Inggris, dua bahasa ini. Jadi dipersiapkan saja alumni UIN untuk bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk bekerja di berbagai organisasi di bawah OKI, di bawah Organisasi Kerjasama Islam. Itu sangat banyak, Pak. Dan itu sayangnya juga belum banyak orang Indonesia yang memanfaatkan itu. Mungkin Pak Dr. Uki bisa tanya tadi yang alumni UIN sekarang juga di KJRI Jeddah mengenai jabatan atau pekerjaan apa yang bisa dimanfaatkan oleh alumni Indonesia, alumni UIN Indonesia. Ini karena KJRI Jeddah itu menangani OKI, Pak. Sehingga lebih tahu mengenai apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh alumni UIN. Itu selain di OKI, Pak, itu ada juga cukup banyak lowongan kerja yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh alumni UIN, yaitu di berbagai organisasi PBB. Sekarang ini masih sangat sedikit alumni Indonesia yang bisa menerobos bekerja di organisasi-organisasi di bawah PBB, baik yang di Jenewa, maupun di New York, maupun di seluruh negara di dunia. Karena tantangan banyak, Pak. Dan itu dimanfaatkan oleh negara lain. Nepal malah bisa, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka itu bisa bekerja. Tapi kita yang orang Indonesia masih sangat sedikit karena belum terbiasa tadi, karena bahasa Inggrisnya masih belum 50, juga belum terbiasa untuk bekerja di luar negeri. Mungkin dari UIN bisa mendorong para mahasiswa-mahasiswinya untuk bisa lebih berani bekerja di luar Indonesia. Saya kira itu, Pak, sementara yang bisa saya bagikan. Mungkin ada lagi nanti yang informasi yang lain. Terima kasih Pak Walidin maupun Pak Dr. Uki. Terima kasih Pak Dede. Kita mengundang satu pertanyaan dari peserta sebelum kita mengakhiri seminar ini. Bila ada langsung mau bertanya dengan Pak Dede atau juga mau bertanya dengan Bapak Uki, kami undang para peserta yang hadir di ruangan Zoom ini. Para alumni mungkin? Silakan, saya dilihat di kolom komentar belum ada yang memberi pertanyaan, berarti kita langsung sampaikan saja di sini ya. Silakan pencet suaranya untuk bisa kita dengarkan pertanyaannya. Ada? Ini menarik nih, para peserta sekalian yang masalah gaji tadi gede kayaknya ya. Rugi kalau nggak betul, Pak. Itu ini, Pak, keuntungan kita bekerja di luar negeri itu gajinya dolar, Pak. Tidak hanya di KBRI, juga di perusahaan asing maupun di organisasi internasional. Kalau Bapak kerja di OIC itu gajinya juga dolar, Pak. Kalau Bapak kerja di United Nations, di PBB juga dolar, Pak. Yang kursnya di rupiah itu tinggi. Sehingga kita dorong, Bapak-bapak dorong para mahasiswa-mahasiswa itu kerja di luar negeri. Tentunya punya bekal kan, harus punya bekal biar bisa bersaing tadi, Pak. Nah, memang banyak, Pak, di Dubai itu banyak kesempatan kerja di Dubai, di Arab Saudi saat ini banyak sekali itu. Sehingga ini mungkin bisa tadi kan Adiputnya sekarang alumni UIN itu, Pak. Bisa digali itu, minta tolong Adiputnya untuk mencari peluang kerja di Arab Saudi. Juga tadi yang adik yang di KJRI Jeddah juga diminta tolong aja. Nah, nanti baru disebarkan ke semua alumni atau calon alumni UIN. Iya. Saya ingat Pak ini Pak namanya Pak Irfan Hilmi, Profesor Irfan Hilmi, Ya, pernah ketemu di forum ISIS di Surabaya. Beliau dari UIN Salatiga, ya. Itu barusan sekitar ya sebulan. Saya kasih selamat dan sudah siap untuk di Riyadh kalau tidak salah. Saya juga punya beberapa pengalaman di Mesir itu masalah gaji ini. Ternyata kawan-kawan yang di lokal staff dengan di senang karena kenapa? Gajinya besar tapi di Mesir kan murah, Pak. Jadi ya. Iya, betul, Sehingga Pak. sehingga Betul, Kak. mereka betah karena nabungnya banyak. Iya, Kalau betul. kata mereka kalau di Saudi itu dolar iya tapi kan mahal. Jadi Ya, cepat habis. Tapi kalau di Mesir mereka ngirit gitu, bisa ngirit betul, dan pulang-pulang bawa bekal banyak. Sampai betul, lokal betul. staff itu sampai sepuh-sepuh itu masih lokal staff juga. Padahal masuknya dia Betul, Pak. S1 di Al Azhar itu. Betul sekali, Betah Pak. deh. Di Tripoli ada lokal staff kita 20 tahun, Pak. Masa.
Alhamdulillah, Pak. Para Sayangnya peserta, Pak Walidin sudah tua ya, sudah nggak bisa jadi ya, local staff lagi ya. Anaknya, Pak. Anak kita, saudara kita yang masih punya kompetensi, kemampuan, bisa kita dorong ke luar negeri, Pak. baik, baik. Baik, Bapak Dede dan Bapak Uki, kenapa Ya, Pak. tidak ada pertanyaan? Karena penjelasan Bapak berdua ternyata sudah sangat luas dan insya Allah yang tadinya mau ditanyakan sudah dijelaskan, Pak. Jadi sama sekali tidak ada lagi Alhamdulillah, Pak. pertanyaan, clear katanya. Iya. Alhamdulillah. Sekali lagi Bapak dan Ibu, terutama Bapak pembicara, Bapak Dr. Dede Ahmad Rifa IMA dan Bapak Dr. Uki Sugeng MAG, serta atas dukungan dari Dekan Fuad, UIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Dr. Haji Anwar Sanusi MAG, dan seluruh tim dari Laboratorium Terpadu, terutama Bapak Rizal Mahdi ya, dan kawan-kawan yang hari ini memberikan kepada kita insight, pencerahan yang luar biasa untuk para alumni kita semua. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jazakumullah khairan katsiran. Dan kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamit sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih, Pak Dr. Uki. Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya ya. Sukses selalu ya. Ya, terima Alhamdulillah. kasih. Semoga bisa ketemu kita. Terima kasih Ya. Pak Dede. Insya Allah kita ke Libya, Pak Dede. Kapan kami ke Libya Insya Allah. Insya Allah, Pak. Kita tunggu, Pak, kehadirannya, Pak. Iya, Kerjasama insya aja, Allah. Pak, antara UIN Cirebon sama Universitas di Libya, Pak. Iya, iya, iya. Iya, Karena kami bisa dari pertukaran dosen tuh. iya. Rencananya kami dari Atau Iklan mungkin ini. satu Iklan waktu ada bisa ini bersama dulu di sana. Pak Dede. Iya, Pak Kita Dekan. bikin MOU lah nanti. Iya, dengan Universitas Asmaria tuh nanti bisa pertukaran dosen dengan Asmaria University itu. Kemarin kan kita Ya. ketemu rektornya tuh, Pak. Siap. Sekarang sudah kerjasama dengan UIN Malang, Asmaria University itu. Nomor Baik. kontak Pak Dede ada di Pak Rizal. Ada, Pak. Ada, Pak. Nanti bisa kita komunikasi, Pak. Oke, nanti saya minta ke Pak Rizal ya. Ya, Pak. Ya. Insya Terima Allah, kasih Pak, ya. banyak loh Pak. Terima kasih juga Dede. banyak, Pak Dekan. Sukses selalu, Pak Dekan, ya. Terima kasih Pak Dede. Insya Allah Ya, ketemu di Libya. Alhamdulillah.